Assalamualaikum, hai semuanya. Di video kali ini, aku mau menjelaskan materi ekonomi kelas 12 yang berjudul akuntansi sebagai bahan informasi. Tapi sebelum kalian tonton videonya, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih. Akuntansi sebenarnya sudah ada sejak manusia mulai dapat menghitung dan membuat suatu catatan dengan menggunakan batu, kayu, bahkan daun. Pada abad ke-15, terjadilah perkembangan dan perluasan perdagangan oleh pedagang-pedagang Venesia. Perkembangan perdagangan ini menyebabkan diperlukannya suatu sistem pencatatan yang lebih baik, sehingga dengan demikian akuntansi mulai berkembang. Nah, perkembangan akuntansi bermula dari Luca Pacioli pada tahun 1494, ahli matematika yang mengarang sebuah buku berjudul Summa de Arithmetica Geometrica Proportioni et Proportionalita, dalam salah satu bab yang berjudul Tractatus de Compotis et Scriptoris. Ia memperkenalkan dan mengajarkan sistem pembukuan berpasangan yang disebut dengan sistem kontinental. Sistem ini diperkenalkan oleh Luca Pacioli bersama Leonardo da Vinci dan sudah dipakai untuk melakukan pencatatan upah sejak zaman Babilonia. Sistem kontinental itu sendiri merupakan pencatatan semua transaksi ke dalam dua bagian, yaitu debit dan kredit, secara seimbang dan menghasilkan pembukuan yang sistematis, serta laporan keuangan yang terpadu. Nah, dengan menggunakan sistem ini, perusahaan mendapatkan gambaran tentang laba rugi usaha, kekayaan perusahaan, serta hak pemilik. Kemudian, di pertengahan abad ke-18 terjadi revolusi industri di Inggris yang mendorong pula perkembangan akuntansi. Pada waktu itu, para manajer pabrik misalnya ingin mengetahui biaya produksinya. Dengan mengetahui berapa besar biaya produksi, mereka dapat mengawasi efektivitas proses produksi dan menetapkan harga jual. Sejalan dengan itu, berkembanglah akuntansi sebagai bidang khusus, yaitu akuntansi biaya, yang memfokuskan diri pada pencatatan biaya produksi dan menyediakan informasi bagi manajemen. Nah, revolusi industri ini mengakibatkan perkembangan akuntansi yang semakin pesat, sampai menyebar ke benua Amerika, khususnya di Amerika Serikat, dan melahirkan sistem akuntansi yang baru yang disebut dengan sistem Anglo-Saxon. Untuk perkembangan akuntansi di Indonesia, pada awalnya Indonesia menganut sistem akuntansi kontinental, seperti yang dipakai oleh pemerintah Hindia Belanda. Sistem ini disebut dengan tata buku yang menyangkut kegiatan-kegiatan bersifat konstruktif, seperti proses pencatatan, peringkasan, penggolongan, dan aktivitas lain dengan tujuan menciptakan informasi akuntansi berdasarkan data. Maka dapat disimpulkan bahwa pembukuan merupakan bagian dari akuntansi. Akan tetapi, dalam perkembangan selanjutnya, tata buku mulai ditinggalkan orang. Di Indonesia, baik perusahaan atau perorangan semakin banyak menerapkan sistem akuntansi Anglo-Saxon. Perkembangannya, sistem akuntansi Anglo-Saxon ini disebabkan adanya penanam modal asing. Nah, sebagian besar penanam modal asing itu menggunakan sistem akuntansi Amerika Serikat atau Anglo-Saxon. Penyebab lainnya karena sebagian besar mereka yang berperan dalam kegiatan perkembangan akuntansi menyelesaikan pendidikannya di Amerika, kemudian menerapkan ilmunya di Indonesia. Akuntansi adalah seni pencatatan, penggolongan, peringkasan yang tepat dan dinyatakan dalam satuan mata uang, transaksi-transaksi dan kejadian-kejadian yang setidak-tidaknya bersifat finansial, dan penafsiran hasil-hasilnya.
Sehingga berdasarkan definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa akuntansi adalah suatu proses pengidentifikasian, penggolongan, pengukuran, pencatatan, dan penyajian informasi ekonomi mengenai transaksi keuangan yang terjadi selama periode waktu tertentu, serta penafsiran terhadap hasilnya. Nah, informasi ekonomi yang dihasilkan oleh akuntansi diharapkan dapat berguna untuk penilaian dan pengambilan keputusan bagi pihak yang memerlukan. Di dalam akuntansi, yang menjadi objek dari akuntansi adalah transaksi keuangan dan kegiatan akuntansi yang meliputi kegiatan pengidentifikasian, penggolongan, pengukuran, pelaporan, dan penafsiran. Akuntansi dilengkapi dengan teknik untuk menghimpun dan diutamakan untuk menghubungkan data ekonomi ke dalam bermacam-macam bentuk perusahaan, baik perorangan maupun lembaga, sehingga akuntansi memiliki manfaat untuk mengetahui status dan kondisi keuangan perusahaannya serta bagaimana kemungkinan pada masa mendatang. Itu adalah manfaat akuntansi bagi pemilik dan calon investor. Kemudian, manfaat akuntansi bagi bankers dan kreditur adalah untuk menetapkan tingkat resiko yang berkaitan dengan pinjaman atau kredit yang akan diberikan. Nah, jika untuk pemerintah, akuntansi memiliki manfaat sebagai dasar penentuan pajak dan peraturan-peraturan. Kemudian, manfaat yang terakhir adalah untuk mendapatkan gambaran kemantapan dan tingkat laba dari perusahaan. Ini adalah manfaat untuk pekerja dan wakil serikat buruh. Nah, ini adalah pembahasan yang terakhir, yaitu tentang tujuan akuntansi. Tujuan akuntansi secara umum adalah untuk mengumpulkan dan melaporkan informasi terkait keuangan, kinerja, posisi keuangan, dan arus kas dalam sebuah bisnis. Informasi ini nantinya akan digunakan sebagai dasar dalam membuat keputusan ekonomi. Tapi, jika dijabarkan, ada beberapa tujuan akuntansi. Di antaranya adalah yang pertama adalah memberikan informasi mengenai keuangan, baik itu aktiva maupun pasiva perusahaan. Kemudian, menyediakan informasi mengenai perubahan pada berbagai sumber ekonomi. Memberikan informasi keuangan perusahaan yang dapat membantu dalam pembuatan estimasi potensi keuntungan perusahaan. Kemudian, memberikan informasi mengenai perubahan pada berbagai sumber ekonomi perusahaan, baik itu aset, hutang, serta modal. Dan yang terakhir adalah menyediakan informasi lainnya terkait laporan keuangan untuk membantu penggunaan pelaporan tersebut. Nah, itu tadi pembahasan mengenai materi akuntansi sebagai bahan informasi bagian 1. Untuk bagian 2 dan selanjutnya akan dibahas di video selanjutnya. Terima kasih.